وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid dharain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidz Bapak hadirin, bil khusus warga besar muallim Kiai Syafi'i Hazam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Sabtu ini tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian majelis taklim muallim Kiai Syafi'i Hazami. Di lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, sahibul majlis dan keluarga yang telah menyediakan kita fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, pahalanya sampai kepada almarhumin yang telah mendahului kita. Dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni oleh Allah, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan buku kita yang kecil ini di halaman 39. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mislu hadhil anmati wal astari. Seperti ini al-anmat jama'an namab, itu kemarin kata Aisyah fa akhaztu namaton fasatartuhu alal bab. Namat itu kain, seperti kain-kain ini. Wal astar, astar jamaknya sitrun, hordeng-hordeng ini, zatit tasawiri wa mislu hadhil anmati wal astari zatit tasawiri wa tamasili. Seperti kain-kain ini yang dijadikan hordeng atau jadi tutupan jendela, tutupan pintu, tutupan tembok, yang mana kain-kain ini ada gambar-gambar. Min sya'niha, min sya'ni hadhil anmat, itu keadaan kain-kain yang ada gambar-gambar ini, antus gilal qalba, bisa menyibukkan hati, anil tizamil khusyu'i wal iqbalil kamili ala munajatillah. Kain-kain yang ada gambar-gambar ini bisa memalingkan hati, menyibukkan hati dari yang seharusnya kita khusyuk saat sholat, gara-gara ada kain di depannya yang ada gambar-gambar bisa menghilangkan khusyuk dan bisa menghilangkan iqbal al-kamil. Artinya merasa berada di hadapan Allah,
munajat. Ada al-kamil yang sempurna saat munajat sama Allah sholat itu. Kama tub'idun nafsa, demikian juga bisa menjauhkan an-nafsa aniz zuhdi ya. Di samping tadi gambar-gambar tadi bisa membuat hati hilang khusyuk ya. Iqbal kamil tidak bisa saat kita sholat, demikian juga bisa menjauhkan diri dari zuhud gitu, dari sifat zuhud yang dianjurkan dan sifat warok, gara-gara ngelihat apa yang ada gambar-gambar. Nah inilah alasan kenapa Nabi perintah istrinya Siti Aisyah untuk memindahkan gitu, memindahkan kain-kain ini. Tadi kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi hawili hadza, hawili hadza, pindahkan. Nabi nggak perintah suruh bakar gitu, tapi yang Nabi suruh hawili. Jadi alasannya itu karena mau sholat, karena kan Nabi Muhammad rumahnya sempit ya, kalau dia mau sholat kelihatan itu. Pindahkanlah ini tuh. Fa innama kullama dakhaltu ra'aituhu zakartud dunya. Fa inni kullama dakhaltu, karena sungguhnya aku setiap aku masuk ke rumah kan ngelewatin hordeng. Setiap aku masuk maka aku melihatnya. Nah, kemudian zakartud dunya, yang aku lihat dunia gitu ya. Nah, itu alasan kenapa Nabi suruh perintah istrinya Aisyah untuk memindahkan. Ya. Itu waqad rawal Bukhari an Anas. Ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas. Kalau yang tadi riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bisanadihi, tentunya nggak langsung dari Bukhari ke Anas, ada bisanadihi, pulang. An Anas dari Sina Anas. Apa kata Anas? Kenapa Anas? Karena Anas ini, Anas bin Malik ya, ada di rumah Rasul, berada di rumah Rasul selama 10 tahun. Sejak beliau berumur 10 sampai beliau berusia 20 tahun. Ibunya Anas, Ummu Sulaim, saat Anas masih berumur 10 tahun, ajak Anas ke rumah Rasul. Ya Rasul, ini Anas kagak punya bapak, lebih baik tinggal di sini bantu-bantu. Makanya Anas tahu persis apa yang ada di rumah Rasul. Kata Anas menceritakan kana kiromun gitu, kana kiromun li Aisyata ya. Satarat bihi janiba baitiha ya. Kirom itu sama juga tadi, kain namat kirom. Ada apa tadi, astar, ada kain itu kiromun li Aisyah, kepunyaan Aisyah ya. Satarat bihi. Nah, Aisyah ini menggunakan kain tadi yang ada gambarnya, digunakan oleh Aisyah untuk menutup gitu ya, bihi dengan kirom janiba baitiha, sebagian daripada bagian rumahnya gitu, nutup jendela atau nutup apa tadi, pintu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda pada Aisyah, memerintahkan. Kalau yang tadi hawili, nah kalau ini bukan hawili, amitihi ya, sama juga amiti. Ini ada cabang iman tuh, katanya cabang iman, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 79 cabang itu ya. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul azhar. Paling rendahnya cabang iman imatoh. Ini masdarnya, amiti fi'il amr. Apa imatatul azhar? Cabang iman yang paling rendah imatatul azhar. Apa itu imatohnya? Ya, apa? Menghilangkan, menyingkirkan segala sesuatu yang membuat orang jalan menjadi terganggu. Ya, ini amiti, artinya apa? Hilangkan. Ani dariku, sama seperti yang tadi kan pindahkan. Nah ini sama juga, hilangkan
pindahin dariku. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu, karena kalau kamu kagak pindahin gambar-gambarnya itu la tazalu, ya, terus menerus, ya. Itu alayya fi sholati itu, karena gambarnya itu selalu apa itu, ya, selalu, ya, terbayang alayya atas hatiku fi sholati saat aku sholat. Nah itu hadis Al-Imam Al-Bukhari. Wa bihadza, dengan ini, ya, dengan hadis riwayat Imam Bukhari ini, ya tabayyanu, jelaslah, ya, annahu alaihi afdhalus sholati wassalam, annahu alaihi afdhalus sholati wassalam aqarra ini. Nah, dengan hadis ini, dengan dua hadis ini nyatalah, jelaslah bahwa Nabi aqarra, mengakui. Kan ada hadis takriri, ada hadis qauli, ada fi'li, ada takrir. Nah kalau ini hadis juga aqarra. Dengan ini maka Nabi aqarra gitu. Ya, apa artinya aqarra? Ya, membiarkan. Aqarra kan aqarra takrir. Fi baitihi, ya, mengakui di dalam rumahnya itu ada sitrun fihi timsalu ta'irin gitu, ya. Ada hordeng, yang hordeng itu bergambar ta'ir, gambar burung. Ada wujudi kirom tadi itu, sama juga itu kain fihi tasawir. Nah, ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa di dalam rumah Nabi ada, dan Nabi aqarra. Cuman hanya Nabi suruh pindahin gitu, ya. Kan itu namanya aqarra, ya. Min ajli hadhil ahadis, oleh karena hadis-hadis seperti hadis-hadis ini wa amsalihha, tentu ada lagi hadis lain, cukup dengan dua hadis riwayat Muslim dan Bukhari tadi. Qala ba'dus salaf, oleh karena itu kata ulama, pendapat, ya, pendapat sebagian ulama salaf, innama yunha gitu, hanya saja yang dilarang amma kana lahu zilun, yang dilarang itu kalau di dalam rumah ada bentuk atau patung yang ada zilun gitu, ya. Kalau yang tadi kan bukannya patung, itu hanya gambar gitu, yang tidak ada zil, yang tidak ada jasad, ya. Yang dilarang yang ada jasadnya, yang apabila ada sinar dia ada punya bayangan. Nah itulah yang menyerupai makhluk Allah gitu. Kalau hanya sekedar gambar depannya doang, nah itu nggak menyerupai makhluk Allah, ya. Yang ada zil, yang ada bayangan. Kalau bayangan kan benda kalau ada sinar ada bayangan. Tapi kalau hanya sekedar lukisan atau sekedar gambar di kain, nah itu nggak ada bayangan, belakangnya nggak kelihatan. Kalau yang digambar belakang, depannya nggak kelihatan. Emang kalau makhluk Allah depannya aja bisa hidup tanpa belakang gitu, atau belakangnya doang tanpa depan bisa hidup nggak bisa. La ba'sa bisuwarin lati laisa laha zillun. Nah itu kesimpulan pendapat ba'dus salaf, tidak mengapa kalau di dalam rumah itu ada apa tadi? Ada yang tidak ada zillun. Titik. Namun ada ulama kita ini, Al-Imam Nawawi, ya, pengarang Majmu' ini dan pengarang Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi i'tarada fi syarhihi li Muslimin ala hadza. Imam Nawawi i'tarada. Apa itu i'tarada? Menentang pendapat ini. Di dalam kitab Syarah Muslim ala hadza qailan, kata Imam Nawawi, innahu mazhabun batil, ya, artinya pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang hanya yang ada bayangan aja, tetapi kalau lukisan yang ada di kain nggak ada bayangan tidak dilarang, kata Imam Nawawi itu mazhab batil, itu pendapat yang batil, yang tidak benar, itu kata Imam Nawawi.
Baik, wa ta'aqqabahul hafizu Ibnu Hajar. Nah, kan Ibnu Hajar adanya sesudah Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kan di abad ke-6, Ibnu Hajar abad ke-8 ya. Nah, Ibnu Hajar yang dimaksud Al-Asqalani gitu. Kan ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang dimaksud di sini muhaddis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari. Karena kan datangnya belakangan. Nah, Ibnu Hajar ketika melihat kata Imam Nawawi tadi yang mengatakan ini mazhab batil, apa kata Imam Ibnu Hajar? Ta'aqqobah. Nah, artinya Ibnu Hajar mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Fathi, maksud Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari. Bi annahu marwiyun bi sanadin sahih ya. Bi annahu marwiyun bi sanadin sahih. Tadi itu hadis yang Amiti awali itu diriwayatkan dengan sanad sahih anil Qasim bin Muhammad, bahwa yang apa itu, yang dilarang yang ada apa ya tadi, yang dilarang yang ada yang ada bayangannya itu salah satu yang berpendapat tadi ba'dus salaf tadi, sebagian ulama salaf. Siapa itu sebagian ulama salaf? Itu kata Imam Ibnu Hajar, yaitu Al-Qasim bin Muhammad ya. Qasim bin Muhammad ahadu fuqaha il Madinatis Sab'ah, salah satu fuqaha Madinah yang 7 ya. Wa min abdoli ahli zamanihi, dan Muhammad Qasim bin Muhammad ini termasuk abdolu ahli zamanihi ya. Jadi bukan ulama sembarangan gitu yang berpendapat bahwa yang dilarang itu yang ada bayangan gitu. Salah satunya fuqaha sab'ah yang ada di Madinah, yaitu siapa tadi ya, Al-Qasim bin Muhammad. Titik. Nah, kemudian ada lagi nih yang menguatkan bahwa yang dilarang yang ada zilnya, nah, yaitu waqala ta'ala. Qala ta'ala bukannya firman Allah di dalam Quran ya, di dalam hadis qudsi gitu ya. Kan hadis qudsi qala ta'ala juga. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi ya. Waman azlamu, waman ya, azlam, artinya apa? Tidak ada orang yang paling gitu ya. Waman azlam min gitu, waman azlam mimman, nah, tidak ada orang yang paling zalim. Berarti kalau tidak ada orang yang paling zalim, dia orang yang paling zalim. Tidak ada orang yang paling zalim, orang yang apa nih? Orang yang zahaba yakhluqu khalqi. Tidak ada manusia lah gitu. Tidak ada manusia yang paling zalim. Manusia yang bikin, yang niru-niru ciptaanku ini. Zahaba yakhluqu ka khalqi. Nah, saking marahnya Allah gitu. Apa kata Allah nanti di hari kiamat? Pada orang yang bikin-bikin patung-patung itu, fal yakhluqu dzurratan, coba bikin satu butir apa itu? Dzurrah, apa dzurrah? Ya, gandum ini. Fal yakhluqu syairah, coba bikin, tapi bukannya bikin patung apa? Patung sebutir gandum atau sebutir ya, syairah juga gandum juga. Tapi gandum beneran bisa nggak bikin? Nah, ini, gitu. Gandum beneran, bukan gandum-ganduman. Ya. Jadi kata Allah, coba bikin, bisa nggak? Nah, ya, nggak bisa. Ya, gitu. Allah, ini ta'jiz namanya, bukan berarti Allah suruh bikin mereka. Allah Ta'ala tahu, walaupun satu butir gandum pun Allah Ta'ala tahu mereka nggak akan bisa. Nah, kata-kata siapa? Ya, tidak ada manusia yang paling zalim, manusia yang bikin seperti ciptaanku. Fa inna khalqallahi ta'ala kama huwa musyahadun laisa rasman ya. Yang dilarang oleh Allah nih, yang Allah marah bagi orang yang meniru ciptaan Allah. Sedangkan ciptaan Allah itu
kama huwa musyahadun, sebagaimana kita saksikan ciptaan Allah itu bukan melukis, bukan gambar gitu ya. Kalau ciptaan Allah kan berbentuk ya, ada depannya, ada belakangnya tadi itu ya. Tapi kalau hanya sekedar apa tadi, gambar yang ada di kain, nah itu bukan ciptaan Allah, makanya itu nggak dilarang gitu ya. Jadi fa inna khalqallah, khalqa ada makhluk ya. Sungguhnya ciptaan Allah kama huwa musyahad, sebagaimana yang sama-sama kita saksikan, ciptaan Allah itu laisa rasman ala sathin, tidaklah apa itu gambar di atas permukaan apa nih, permukaan kain gitu. Bal huwa khalqu suwarin mujassamatin zatu jurmin deh. Nah, kalau ciptaan Allah itu adalah mujassam, ada bentuk ya. Ada jurum tuh, ada jasad. Nah, ya, ada depan belakang itu. Nah, berarti kan kalau itu patung tuh. Kama qala ta'ala, seperti ya firman Allah. Nah, ini kalau ini firman Allah dalam Quran. Nah, kalau yang tadi dalam sabda hadis qudsi. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa." Dialah Allah yang membentuk kamu ketika kamu berada di rahim, di rahim ibu kamu. Allah tuh yang Allah membentukkan, Allah membentuk kita ini. Ada mata, ada telinga, ada apa semua ya. Kapan itu? Di rahim ibu saat ya. Proses ada tiga proses. Yang pertama 40 hari baru berbentuk air. 40 hari yang kedua baru berbentuk segumpal darah. Ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. 40 hari yang ketiga baru mudghah berbentuk daging. Nah, barulah Allah taswir itu. Ada matanya, ada telinga, itu namanya taswir. Jadi kan berarti bukan gambar di kertas, bukan, atau di kain. Dialah Allah yang membentuk kamu di rahim ibu kamu kaifayasa, apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan keinginan bapaknya dan ibunya. Ini Allah. Jadi terima jadi. Kecuali Nabi Muhammad itu ya, seorang manusia yang sempurna. Jadi bentuknya Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap manusia, nggak ada yang kurang. Itu Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW ahsanun nasi khalqan wa khuluq. Nah, jadi Ibnu Hajar al-Asqalani membela pendapat ba'du salaf dan apa itu ya, menyalahi pendapat Imam Nawawi. Titik. Nah, sekarang ada lagi nih. Apa? Wala akaro yakiru gitu. Dan tidaklah keruh. Wah, ya, kan ada yang membuat keruh gitu. Tidaklah membuat keruh ala hadzal mazhab, atas pendapat ini, pendapat ba'du salaf tadi kan katanya boleh kalau bukan berbentuk. Ada lagi yang membuat pendapat ini jadi keruh. Ada aja. Nah, di sini dikatakan tidaklah menjadi keruh atas pendapat ini illa kecuali. Nah, tidak ada dalil-dalil lain yang membuat pendapat ini menjadi keruh kecuali ada lagi nih ya. Hadis Aisyah. Hadis riwayat Aisyah fi ihda riwayatis sahihain, pada salah satu riwayat Al-Imam Bukhari Muslim. Nah, ini hadis sahih. Nah, inilah yang membuat keruh pendapat ulama tadi. Ya. Jadi pendapat ini jadi murni itu ada keruh. Apa itu hadis ini? An-Nahas tarot. Bahwa Aisyah pernah membeli 6 rokoh. Apa itu 6 rokoh? Sama seperti tadi itu kain 6 rokoh, ada namat, ada banyak. Pihak tasawiru. Nah, pernah Aisyah beli kain ada gambar. Falam mara'aha Rasulullah, ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, qoma alal bab. Nah, ya dijadiin hordang tadi.
Rasulullah qoma alal bab, berdiri, bukan berdiri di atas pintu. Ya, berdiri di mana di pintu? Di atas atau di depan? Masa jadi atas pintu? Maka Rasulullah berdiri, jadi nggak mau masuk tuh karena ada hordeng yang ada gambarnya tadi. Falam yadkhul. Nah, pa'urib ya. Apa itu pa'arab tuh kata Aisyah? Pa'arab tuh bi wajhil karohiyata. Nah, kata Aisyah, aku melihat di mukanya Rasulullah ya, kelihatan dari mukanya Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak senang tuh. Ya, tidak senang masuk ke rumah karena ada apa itu? Ada hordeng yang bergambar-gambar tuh kata Aisyah. Aku melihat, aku mengetahui asal ibarat Arab tul karohiyata gitu. Aku tahu kalau Rasulullah itu nggak senang, ya. Bi wajhihi, dari raut mukanya aku ketahui kalau Rasulullah itu nggak senang gitu. Faqalat, ya. Ra'aha Rasulullah, ya. Faqalat ra'aha Rasulullah gitu. Faqalat ra'aha Rasulullah. Kata Aisyah, ra'aha, aku melihat Rasulullah. Ya. Ha itu kembali karohiyah, ya. Faqalat ya, ra'aha Rasulullah SAW. Atubu ilallah wa ila rasulihi maza anabtu, ya. Atubu ilallah. Jadi kata Aisyah, ya, faqala kata Aisyah ini, atubu ilallahi wa ila rasulih, ya. Kalau engkau tidak senang, aku tobat gitu. Tubu ilallah wa ila rasulih. Maza aznabtu, kata Aisyah. Apa dosaku? Kalau memang itu dosa, aku tobat gitu. Faqala, apa kata Nabi? Aisyah itu nggak tahu yang membuat Nabi kita nggak suka gitu. Makanya beliau nanya, kalau memang aku berbuat dosa gitu, aku tobat. Namun dosa apa yang aku lakukan gitu. Faqal, awah kejawab Nabi. Nah, ma balu hazihin, bacanya numrukoh ya, numrukoh ya. Ma balu hazihin numrukoh gitu ya. Apa gerangan hordeng ini tuh. Nah, baru Aisyah terang-terangan ya, mengatakan qalat ishtaraitu halaka ya. Saya sebetulnya beli ini untuk engkau gitu. Ya, istaraituhu laka. Ya. Oh, jadi kalau numruko ini apa ini, seperti bantal lah ya, bantal yang dibuat di senderan gitu, buat senderan atau buat tekenan gitu ya. Numruko bukannya apa tadi? Hordeng ya. Jadi kata Nabi, mabalu hazin numruko, apa numruko? Bantal-bantalan tuh yang sarungnya itu ada gambar-gambar itu. Kata Aisyah, saya membeli hanya untuk engkau. Taqudu alaiha, supaya engkau duduk ya. Jadi maksudnya supaya Nabi duduk, supaya pantatnya itu enggak berbekas gitu kan. Ya, Nabi kan enggak punya kursi yang empuk. Ya. Ya, jadi ada tikar gitu ya. Tikar, kalau tikernya nggak halus, orang yang duduk bercetak. Ya, saya sengaja beliin bantal-bantalnya supaya kau dudukin, supaya ya kau merasa nyaman duduk gitu ya, nggak keras. Watasawad, kalau kamu tidak dudukin, paling tidak kamu jadiin apa, buat senderan gitu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna ashaba hazihi suwari yu'adzabun. Nah, ini ishab, orang yang apa, yang menggambar ini tuh, ashab hazihi suwar ya, artinya ashab yang menggambar, yang melukis lukisan ini, yu'adzabun, disiksa. Wa yuqalu lahum, mereka nanti diantara siksaannya itu Allah perintah, perintah ta'jiz gitu. Allah perintah, itu kan termasuk siksaan, bikin ya. Dari kiamat, yuqalu lahum, Allah berkata kepada mereka yang bikin-bikin itu tadi, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kau bikin gitu. Summa qala,
Kemudian Nabi bersabda, innal baital ladzi fihi aswaru ya la tadkhuluhul malaikah. Tuh, rumah yang ada gambar-gambarnya malaikat tidak mau masuk. Wa zada Muslimun fi riwayatihi, ada lagi tambahan dari Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya, qalat kata Aisyah, fa akhadtuhu, sejak Rasulullah tadi apa itu tadi tidak senang, maka aku akhadtuhu, aku ambil itu ya. Aku ambil itu apa tadi itu sarung bantalnya, faja'altuhu. Oh tadi aku ambil hordeng itu. Kalau yang tadi kan dia beli gitu. Kalau ini enggak, ada hordeng, ada gambarnya. Setelah Rasulullah ya tidak mau masuk, akhirnya aku potong-potong itu hordeng yang ada gambarnya. Aku jadiin buat sarung bantal tadi itu saya. Tuh, aku jadikan buat apa tadi itu? Ya. Nah, tadi kan nubukoh. Nah, kalau ini paja'al tuhu ya. Mar pakotain, aku jadiin dua bantal, dua sarung bantal. Pakana yartapiku bihima. Nah, setelah kain itu yang ada gambarnya aku jadiin sarung bantal, maka Nabi kita yartapiku bihima fil bait. Ya. Nabi nggak marah lagi datu ya, sebab digunakan untuk sesuatu yang dihinakan gitu. Kalau didudukin diapain kan dihinakan. Berbeda kalau dijadiin sebagai hordeng, setiap orang yang lewat mesti nah ini yang membuat pendapat tadi jadi keruh. Jadi sesungguhnya pendapat ini udah clear gitu. Sebab tadi Imam Nawawi udah dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun masih ada yang pendapat ini membuat menjadi keruh. Ini hadis Aisyah tadi itu. Tetapi kata orang, lakin hadzal hadis ya. Namun hadis sahih Muslim ini yang membuat pendapat ulama salaf tadi menjadi keruh, tidak selamat dari mu'aradhah. Nah, walakinna hadzal haditsa yu'ariduhu jumlatu umur. Nah, ya. Namun hadis ini ya yu'ariduhu jumlatu umur. Jumlah itu menjadi fa'ilnya yu'aridu ya. Ada beberapa perkara yang yu'ariduhu yang tidak bisa ya. Tidak bisa dikatakan membuat keruhnya pendapat tadi. Hadis ini nih ya. Satu, anahu qad ruwiya biriwayatin muhtalifatin. Nah, hadis tadi diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda. Zohiruhu ta'arud. Zohirnya ta'arud. Nah, jadi kalau zohirnya ta'arud kan tidak bisa ya, mengeruhkan gitu ya. Pendapat yang pertama tadi karena ada ta'arud. Apa itu ta'arudnya? Nah, riwayat satu sama lain ta'arud, saling bertentangan. Apa itu gambaran bertentangannya? Ba'duha ya dulu ala anna nabi istamala sitro. Oh ya. Sebagian menunjukkan bahwa Nabi sendiri memakai sitro alladzi fihi surah. Ba'daan qata'atu ya. Nabi itu sendiri menggunakan sitro. Apa itu sitro tadi? Tutupan yang memang ada gambar setelah dipotong. Ba'daan apa tuh ya? Qata'a. Kemudian wa umilat minhul wisadah tadi itu kan setelah digunting gitu. Dan tadi asalnya itu hordeng. Setelahnya itu digunting oleh Aisyah, dibikinin sarung bantal ya. Nah itu seperti yang tadi kan dibaca begitu. Kata Aisyah, aku gunting, aku jadiin sarung bantal. Akhirnya Nabi SAW pakai itu bantal. Nah itu ada lagi menunjukkan bukan itu. Wa ba'duha, sebagian lagi menunjukkan ya dulu ala anhu lam yastamilhu aslan. Nah ada riwayat mengatakan setelah dijadiin sarung bantal Nabi nggak pernah menggunakan sama sekali gitu. Aslan itu artinya sama. Dulunya sebelumnya ada sarung bantal yang ada gambarnya Nabi pernah gunain. Setelah dijadiin sarung bantal yang ada gambar Nabi nggak pernah guna. Itu kan berarti ta'arud. Jadi katanya Nabi pakai adalah Nabi nggak pakai. Itu ta'arudnya di situ hadis tadi. Dua,
anna ba'da ruwatihi yadullu alal karohah faqat. Anna ba'da ruwatihi yadullu alal karohati faqat. Wa annal karohata innama kanat li satril judroni biswar wa zalika nau'u tarab la yardahu walihaza qala fi riwayati muslimin innallaha lam ya'murna an naqsuwal hijarata wattina. Yang kedua, hadis ini sebagian riwayat ruwat ya dulu alal karohah. Hadis ini sebagian riwayat menunjukkan bahwa Nabi hanya tidak suka gitu. Karohah kan makruh, bukan haram. Hanya makruh ya. Bukan haram gitu ya. Jadi hordeng yang ada gambarnya bukan berarti haram, menunjukkan makruh. Nah, dari mana taunya kalau itu menunjukkan hukum makruh, bukan menunjukkan haram gitu. Annal karohata innama kanat. Nah, makruhnya itu dijadikan apa? Ya, tutupan tembok gitu. Kalau dijadikan tutupan jendela ama dijadikan tutupan pintu masih mending dah. Nah, tujuannya untuk jangan sampai ada tamu melihat ke dalam. Tapi kalau tembok dijadiin hordeng, nah, berarti kan ini berlebih-lebihan. Ya. Gitu. Oh, tembok ya, jadiin hordeng. Ya, tutupan buat apa? Kalau bukan hanya sekedar untuk pamer-pamer lah gitu. Nah, kalau nutupin jendela sama pintu masih ada itu. Ya. Wadzalika nau'u tarab. Kalau ada tembok masih ditutupi sama hordeng gitu. Nah, itu udah semacam tarab itu. Tarab itu tana'um gitu ya. Sudah semacam bersenang-senang ya. La yardha, yang memang Nabi tidak suka hidup bersenang-senang. Lihaza qala fi riwayat Muslim, oleh karena itu riwayat Muslim mengatakan kata Nabi SAW, innallah lam ya'murna, Allah Ta'ala tidak perintah kita makein baju apaan? Tembok. Nggak boleh kita, Allah nggak merintah kita makein baju tembok dan tin. Tin itu tembok juga, karena tembok waktu zaman dulu kan dibuat dari apa? Tanah liat sama juga, itu kan batu bata. Tin. Yang disuruh pakai baju siapa? Kita nutup aurat, masih tembok tutupin pakai. Kalau ada batu ditutupin pakai tutupan berarti itu semacam bersenang-senang. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Nabi nggak suka itu, nggak suka. Kultu, ya, kultu aku berkata, ya, pengarang buku ini yang kecil, kultu mantukul hadis ampil kiswah sawaun kanat ya marmukotan biswarin au ghairo marmukoh. Aku berkata mantuknya hadis ya, bukannya mafhumnya. Mantuk hadis menunjukkan umum gitu, baik itu apa ya, hordeng itu, hordengnya itu yang marmukoh, baik hordeng itu ada tulis-tulisannya atau bisuarin dengan gambar, atau yang tidak ada tulis-tulisan dengan gambar-gambar. Jadi kalau umpamanya buat nutupin tembok gitu, nah umum nih, baik itu yang ada gambarnya atau enggak gitu ya. Itu nih. Kalau hanya sekedar untuk nutupin temboknya, nutupin tembok ini makruhnya itu bukan karena lantaran ada apanya, ada gambarnya, karena apa? Berlebihan, karena tembok itu nggak perlu diapain. Walaupun tutupan tembok itu nggak ada gambarnya, tetap aja makruh, karena alasannya bukan karena gambar. Kenapa? Ya, karena mubazir gitu ya, berboros-boros. Baik, ketiga ya, hadis riwayat Imam Muslim tadi, hadis Muslim an Aisyah bisitri allazi fihi timsalu ta'ir. Nah, jadi hadis riwayat Aisyah ini bentuknya macam-macam gitu ya. Ada lagi hadis Muslim mengatakan gini, hordengnya itu
adalah fihi timsalu ta'ir. Nah, ya, gambar apa? Burung. Wa qauluhu, kemudian sabda Nabi, hawwili tadi itu. Pindahin ini. Hadza fa inni kullama ra'aituhu zakartud dunya. Pindahin ini hordeng, sebab setiap aku lihat aku akan ingat sama dunia, nggak ingat akhirat. Nah, ini kata-kata pindahin, setiap aku lihat aku ingat dunia, tidak menunjukkan bahwa itu haram. La ya dulu alal hurmah, mutlakon secara umum gitu ya. Nah itu, yang keempat maksudnya. Nah ini banyak lagi nih hadis Aisyah tadi. Kalau kena itu tidak bisa dikatakan menjadi dari itu ya, mengeruhkan, karena ada ma'aridnya di sini, tidaklah mengeruhkan sebetulnya. Yang keempat, bahwa hadis Aisyah ini mu'aridun, bertentangan dengan hadis al-kiram. Kiram itu tadi hordeng itu ya, allazi kana fi baiti Aisyah aidan. Tadi itu yang disebut apa kata Nabi, amiti itu. Apa itu tadi amiti? Singkirin ya. Singkirkanlah ya anhu li'anna tasawiruhu ya ta'rudu lahu fi sholati, karena apa itu tadi, gambar-gambarnya itu ya, itu mengingat apa namanya, teringat, terbayang-bayang di hati Nabi saat Nabi sholat ya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani wa qadis tuskilal jam'u. Ada 4 ini ya, beda-beda tuh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sulit untuk kita menghimpun baina hadhil hadis, baina hadzal hadis wa baina hadis Aisyah bin Numruqah tadi itu ya. Fahadza, ini menunjukkan apa jadi kesimpulannya? Ini menunjukkan ala annahu aqarrahu tuh ya. Nabi tetap aqarrahu, mengakuinya, wa sholat, dan Nabi tetap sholat. Wa huwa mansubun ila an amara. Hordeng itu masih tetap ada gitu, mansub masih tetap terpasang sampai Nabi perintah binaz'ihi ya, sampai ya. Jadi sebelumnya itu Nabi mengakui kalau memang di rumahnya itu ada gambar, ada hordeng yang berbentuk gambar, masih tetap diakui. Sampai kapan? Sampai Nabi perintah Aisyah untuk apa? Naz'i. Nah itu pun diperintah untuk mencopot bukan karena apa-apa, min ajli mazukiro. Nah, diperintah mencopot pun karena dengan alasan yang perlu disebut tadi, yaitu mengganggu sholat gitu ya. Min ru'yatihi li suratihi halatas sholat ya. Walam yata'arad li khususi kauniha suratan. Nah, berarti kalau seandainya hordeng itu disuruh pindahin dengan alasan membuat sholat tidak khusyuk, bukan hanya gambar, apapun gitu ya, apapun yang membuat orang sholat jadi tidak khusyuk ya, jadi tidak hanya khusus apa, gambar ya. Makanya ada pengumuman ya, handphone dihentikan orang mau sholat ya, padahal handphone kan bukannya hordeng ya. Jadi segala hal yang membisa, yang membuat orang yang sholat terganggu ya, singkirin. Kalau handphone diapain ini? Silent. Nah itu kan, jadi bukan karena itunya kan kata Nabi tadi, karena gambarnya itu membuat aku apa tadi bilang, membuat aku terbayang-bayang. Nah, jadi hanya ini bukan hanya masalah itu, apa aja. Wajama al-Hafiz. Nah, kemudian al-Hafiz Ibnu Hajar tadi menghimpun bainahuma, antara dua hadis, antara dua Aisyah yang dibilang tadi membuat keruh itu, bi annal awwala kanat tasawiruhu zata arwah ya. Wa hadza kanat tasawiruhu min ghairil hayawan. Nah, ya. Jadi agar supaya antara hadis satu sama yang lain enggak bertentangan ya. Ibnu Hajar mengatakan ada gambar, ada dua, ada gambar yang makhluk bernyawa, ada gambar makhluk yang tidak apa bernyawa. Namun itu, walakin ada lagi nih, walakin ya kiru ya, akan tetapi tetap membuat keruh.
ahadzal jam'i, himpunannya Ibnu Hajar masih tetap keruh gitu ya. Arti keruh itu tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu hadisul kirong tuh tadi tuh hadis kirong allazi kana timsalu ta'ir. Tadi kan timsalu ta'ir, artinya gambar apa tadi? Baik, itu keempat. Nah sekarang yang kelima nih, hadis yang tadi kata Aisyah membuat pendapat ba'du salaf menjadi keruh. Betulnya enggak keruh nih kalau memang udah tahu ada berapa perkara nih. Hadis riwayat Imam Muslim ini mu'aridun bi hadis Abi Thalhah, ya, bertentangan dengan hadis Abi Thalhah al-Ansari allazi istasna, yang mengecualikan makana rokman pisaubin, ya, kecuali kalau hanya rokman pisau. Apa itu rokman? Gambar yang ada di pakaian. Waqad qala al-Qurtubi yajma'u atau yujma'u bainahuma bi ayyuh mala hadisu Aisyah alal karohah wa hadis Abi Thalhah ala mutlaqil jawaz. Bisa juga dihimpun antara hadis Aisyah dengan hadis riwayat Abi Thalhah. Kalau riwayat Aisyah menunjukkan makruh gitu, tapi riwayat Abi Thalhah menunjukkan boleh. Nah, antara makruh sama boleh kan bukan haram. Ya kan? Makruh nggak haram, apalagi mubah. Nah, ya. Wa huwa la yunafi al-karohah. Nah, sedangkan mubah itu ya la yunafil karohah, bisa jadi menjadi makruh. Wastahsanahul Hafiz Ibnu Hajar. Nah, ini upaya Imam Qurtubi menghimpun antara hadis Muslim dengan Abu Thalhah, ya. Nah, itu dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani baik ini, ya. Jadi hadis Aisyah menunjukkan makruh, hadis Abu Thalhah menunjukkan boleh. Dua-duanya kan tidak haram. Baik. Yang berikut 6. Anna rawi. Jadi alifnya itu adanya di ro gitu, ya. Bukan rawai, rawi. Anna rawi hadisin numrukoh. Ya. Riwayat hadis numrukoh. Rumah tadi kan Aisyah jadiin apa tuh? Sarung bantal, ya. Aisyah. Wa huwa ibnu akhiha, yang meriwayatkan ibnu akhiha, anak saudaranya Aisyah, ponakan. Siapa tadi? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya. Beliau tuh yang ngeriwayatin hadis dari Aisyah, ponakannya. Beliau itu sendiri yujizut tikhaza suwar. Beliau itu sendiri membolehkan masang, ya, ittikhaz itu masang hordeng yang ada apanya. Kemarin dari cerita ada riwayat hadis pergi ke rumah Qasim, dia ada intinya, apa hordengnya ada apanya tuh. Padahal yang ngeriwayatkan kan dia. Nah, ya. Kenapa boleh itu? Karena allati la dhillalaha, ya. Yang dilarang itu apa itu, ya? Yang dilarang itu bentuk-bentuk yang ada apanya tuh? Ada bayangan, gitu. Fa'an ibni Aun, ya, dari Ibnu Aun, kata Ibnu Aun, dakhaltu ala Qasim tuh, ya. Saya pernah ke rumah Qasim bin Abdullah, ponakannya Aisyah. Rumahnya di mana itu? Wa huwa bi a'la Makkah, rumahnya di atas gunung. Di atas gunung. Jabal Buwis, nah kan atas gunung. Wa fi baitihi hajalah. Nah, di rumahnya Qasim bin Abdullah bukan hordeng nih. Ada hajalah gitu. Kelambu. Kalau kita bilang hajalah itu ada kelambu. Kan orang dulu kelambu. Nenek-nenek punya kelambu. Nah, jadi fungsinya kelambu nenek-nenek, ya, supaya masuk nyamuk jangan masuk. Gitu. Beda dengan kelambunya pengantin baru. Nah, kalau kelambu pengantin baru tuh ngablak, dia hanya aksesoris, gitu. Kalau kelambunya nenek-nenek memang supaya nggak masuk. Beda dengan kelambunya, makanya
Di surga itu nanti kita tidur ada kelambu, tapi bukan kelambu nenek-nenek. Emang di surga ada nyamuk. Jadi setiap kali kita masuk itu suasananya suasana pengantin baru. Jadi sebagai aksesoris gitu, ya. Jadi ini aksesoris perlu untuk supaya nafsu makan gitu, pakai aksesoris. Kalau ente minum jus di rumah, ya, itu biasa-biasa aja jusnya itu. Tapi kalau di restoran ada aksesorisnya tuh, ada dikasih apa, ya, bunga apa, itu maksudnya untuk, oh iya itu, mau tidur gitu juga sama bini kayaknya. Jadi kelambunya ada kelambu pajangan tuh, seperti pengantin baru. Nah ini di rumah siapa tadi? Muhammad Qasim bin Muhammad ada hajalah. Kalau kita bilang apa tuh? Kelambu. Ya. Piha tasawir. Nah gambar apa itu? Kundus. Ya. Ada binatang tuh yang kayak serupa bajing gitu, serupa bajing, kundus namanya. Ada angko itu toir, ada gambar burung. Padahal Qasim Muhammad ini yang meriwayatkan hadis, ya. Nah menunjukkan kalau yang dilarang itu bukan itu, yang dilarang itu yang berbentuk. Qala fil Fathi, qala Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari itu disingkat aja Fathi. Ya orang dulu gitu, singkat-singkat aja udah, kan Fathul Bari terlalu lama. Oh, fil Fathi. Nah, ini. Apa kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari? Naqalahu ibnu Abi Syaibata anil Qasim bin Muhammad bisanadin. Nah, tadi itu Qasim bin Muhammad sudah disebut tadi salah satu fuqaha sab'ah yang ada di mana? Di Madinah tadi itu. Ya. Wa kana min afdali ahli zamanihi wa huwa rawi hadisin numruqah. Dia sendiri itu. Ya. Palaula annahu fahimar rukhsata fi mislil hajalati mastajazas ti'malaha. Kalau bukan lantaran Qasim bin Muhammad memahami dari hadis ini rukhsah, artinya rukhsah diperbolehkan apa itu tadi masang kelambu ya yang ada gambar-gambarnya, niscaya dia sendiri nggak pakai karena dia memahami kalau itu boleh. Kalau seandainya dia memahami tidak boleh, nggak mungkin dia apa itu masang tempat tidurnya pakai kelambu yang ada apanya. Nah terakhir na'udu ila hadis innallaha lam ya'murna an naqsual hijara watina. Tadi kan ada hadis gitu. Sungguhnya Allah kata Nabi tidak perintah kita membungkusnya, ya, memakaikan apa itu hijarah, batu dan tin itu ada tembok, ya. Hina ro'a Aisyah, ketika Aisyah melihat anha wada'at namaton. Hina ro'a Aisyah, ketika Nabi ngelihat Aisyah apa itu membungkus wada'at namaton alal bab, ya. Wa huwa ba'dul hadisil mati. Qala Syekh Abdul Fattah Nasr Al-Maqdasi min ashabnya, beliau ini termasuk ulama Syafi'i, ashabal wujuh, ulama besar. Apa kata beliau? Laisa fi hadzal hadis ma yaqtadi tahrimahu. Ya. Jadi kata Nabi apa tadi? Sesungguhnya Allah tidak perintah kita membungkus tembok, ya. Nah, ketika Aisyah tadi masang hordeng di pintu, ya, kata Nabi gitu, ya. Hadis ini kata siapa itu? Abu Nasr Al-Maqdasi tidaklah menunjukkan haram. Li'anna haqiqatal lafzi anallaha ta'ala lam ya'mur bidzalik. Karena Nabi bilang sesungguhnya Allah tidak perintah gitu, ya. Kata-kata sesungguhnya Allah tidak perintah bukan menunjukkan haram. Allah nggak perintah kita membungkus tembok gitu. Hadza yaqtadi annahu laisa biwajib wala mandub. Nah, ini artinya apa? Nggak wajib, nggak sunat. Cuman Allah nggak perintah. Layak apalagi menunjukkan haram gitu, ya. Sunat pun tidak, ya. Wajib pun tidak, apalagi menunjukkan apa?
haram. Kena kata-kata Allah tidak perintah. Baik, nah dengan demikian maka selesailah pertanyaan ini, panjang lebar ini jawaban pertanyaan yang nomor berapa itu kemarin? Nomor 4 ya. Nah, mengenai apa? Mahuk mustatair alati alaiha rusumat wa nuqus. Jadi kesimpulannya seperti pendapat ba'dus salaf tadi boleh ya. Ya, gitu. Jadi dilarangnya itu bukan kena lantaran apa-apa, kena lantaran membuat apa tuh hati orang yang melihat terbayang-bayang atau mengingat dunia. Nah, kecuali kalau memang ada bentuknya yang ada bayangan. Baik, nah ini saja. Oke. Ya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, Bapak. Ya. Mungkin ada 3 nih, boleh ke. Yang pertama tentang hadis Nabi yang tidak boleh masuk, malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Hadis ini itu Pak Kiai. Pertanyaan saya Pak Kiai, itu anjing itu hukumnya mutlak apa ada maksudnya larangan ada anjingnya itu hukumnya mutlak apa ada pengecualian Pak Kiai? Anjing itu hukum anjing ada di rumah itu mutlak apa ada pengecualian anjing itu? Itu satu Pak Kiai. Terus yang kedua tentang perselisihan atau berlainan pendapat tentang gambar-gambar yang memiliki bayangan atau tidak memiliki bayangan, pada intinya kan hukumnya makruh ya Pak Kiai ya, makruh tanzih. Pertanyaan saya, apakah ada efeknya dalam beribadah kalau orang beribadah pakai hukum makruh tanzih? Ya, beribadah tapi dia masih menggunakan hukum makruh tanzih. Efeknya apa Pak Kiai? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Pak Kiai, tentang ini berlainan dengan hukum taswir Pak Kiai, tapi berkaitan juga dengan pendapat ulama Pak Kiai tentang zakat fitrah Pak Kiai. Nah, zakat fitrah ini zaman sekarang ada yang pakai duit. Nah, sekarang kalau pakai duit kita kan ngikutin Abu Hanifah Pak Kiai. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan zakat fitrah pakai duit, ngikutin Abu Hanifah, ukurannya sebagaimana ukurannya? Baik. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Sekarang anjing. Jadi malaikat tidak mau masuk ke rumah, tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing ya. Ya seperti yang kita bilang tadi, jadi anjing ya, anjing yang memang tidak dibutuhkan gitu kan. Kan ada anjing dibutuhkan ya, buat jaga rumah ya, anjing buat jaga tanaman ya. Bahkan zaman sekarang ini anjing bisa, waktu zaman dulu anjing buat berburu ya. Kan bisa menggunakan anjing berburu binatang di hutan. Demikian juga anjing zaman sekarang bisa dilatih untuk melacak kejahatan. Nah ini itu. Jadi bisa dilacak oleh anjing. Jadi anjing itu dilatih mencium-cium darah atau apa itu, atau narkoba gitu. Nah, kalau memang anjing-anjing seperti ini nggak dilarang nih. Gitu. Karena banyak manfaat. Yang dilarang itu kalau anjing buat apa nih ya? Buat apa? Gaya hidup. Nah, itu sama juga anjing yang digunakan untuk ya apa tren-trenan gitu, karena orang barat pakai anjing gitu. Ya, gitu. Anaknya sendiri nggak pernah diempu, tahu diempu? Anaknya nggak pernah diempu, ajak jalan, anjing dia jalan sama mati. Pakai celana pendek lagi. Ini anjing yang seperti ini. Tapi ada pengecualian berat pakai. Iya itu tadi iya. Itu di Mekah itu banyak anjing. Di Mekah banyak anjing. Jadi Allah Ta'ala di antara tentara, di antara tentaranya Allah jaga kota Mekah itu dengan anjing. Di antara tentara. Kenapa saya bilang di antara tentara? Ada pernah terjadi peristiwa. Jadi di Mekah itu ada rumah sakit.
dekat rumah saya itu namanya Mustasfa Ajiat dulu. Sekarang udah di perluasan masjid, akhirnya tergusur itu rumah sakit. Itu rumah sakit mempekerjakan, kalau orang perempuan jadi itu namanya apa? Yang kerja rumah sakit? Perawat. Jadi rumah sakit itu apa tuh perlu perawat-perawat gitu. Kalau orang Saudi nggak mau jadi perawat, itu nggak mau dia. Kalau sono supaya murah, gaji murah itu dari Filipina, dari apa itu ya, yang pakai jilbab putih itu ya, perempuan. Nah, Mekah itu kan tidak boleh masuk orang kafir ya, tanah haram gitu ya, tidak boleh, ada batas tanah haram, nggak boleh orang kafir. Ini ada apa tadi, perempuan yang kerja rumah sakit namanya? Perawat. Nah, ya. Filipina kan mayoritas agama Kristen. Ya, dia mau kerja di rumah sakit ya, bikin surat palsu gitu ya, bahwa dirinya muslimah padahal dia apa? Kristen. Ya, masuk ya. Masuk gitu. Nah, udah bekerja beberapa lama. Ini suster namanya. Ya. Suster waktu dia mau masuk ke kerja dikejar-kejar anjing. Dikejar-kejar anjing. Nah, orang-orang lain nggak dikejar, kok dia dikejar? Kan orang penasaran, kenapa ini? Ya, ditangkap. Akhirnya di ini bukan ada salim gitu nih. Ini salim. Ya, berarti kan ada tentara Allah. Ya, ditangkap, pulangin ke negaranya. Makanya. Ada lagi orang masuk surga gara-gara ngasih minum apa? Anjing. Ya. Masya Allah. Jadi anjing itu luar biasa, gara-gara minum anjing masuk surga. Sementara ada orang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Masya Allah, ada kucing tabrakan itu, mandiin, dikasihin supaya ngajarin tuh ya. Ada kucing meninggal apa? Ditabrak, dimandiin, dikasih kain kafan. Ada mobil besar pernah nabrak kucing, nggak laku-laku dijual, sial katanya. Itu ajaran-ajaran yang nggak benar itu. Jadi anjing bisa nyebabin orang masuk. Nah, itu anjing-anjing seperti itu enggak ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Efek ya udah jelas. Apabila ibadah terutama sholat ya, apabila sholatnya itu tidak khusyuk karena itu ada efeknya, ada pengaruh ya. Ya, jadi kan orang sholat kelihatannya sama, ini sholat sama bentuk sholat, tapi pontennya lain-lain. Ini ponten sekian, ini ponten sekian. Nilainya ya Pak? Nilai. Nah itu, gara-gara itu nilainya kurang, kan gitu. Makanya kalau anak-anak ada ujian kan dilarang tuh, ada suara, ada apa ini. Ya, nah itu kan, itu sebab kalau ada suara apa ya tidak membuat konsentrasi, nanti bisa mempengaruhi jawaban kan begitu. Nah mengenai zakat, insya Allah besok saya bikin. Ada orang minta tentang zakat, saya tulisin tentang zakat fitrah. Apa yang ente tanya semua ada di situ, ntar saya bagi-bagiin besok. Itu nggak usah dijawab dah. Ada lagi orang nanya, ada orang nerima zakat fitrah, ada orang bayar kan zakat fitrah, orangnya semua pada bayar zakat fitrah. Akhirnya dia nerima lagi, boleh nggak Ustaz gitu? Yang kita nggak nanya. Dia yang buatin zakat fitrah, dia juga apa? Nerima. Ini jawabannya entar besok kita nggak datang. Baik, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.